apa yang saya dapat ini bukan milik saya gitu loh. Yang saya dapat ini harus saya bagikan kepada orang-orang lain biar mereka bisa sukses berpikir 10 langkah ke depan. Jadi di saat saya sebagai staff, saya selalu mempersiapkan diri saya menjadi supervisor. Karena sesuatu yang sekarang kita lakukan bukan memberikan kita pengembangan, tapi menguatkan kita untuk sesuatu yang. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang di depan, itu namanya berkembang. Katanya ngurusin orang lebih sulit daripada ngurusin mesin, ngurusin apa ya. Betul, nah itu tantangannya. Jadi gini, mungkin kalau saya karena kesulitan ngurusin orang itu membuat saya mencintai. Karena ada kan peribahasa mengatakan antara benci dan cinta itu beda-beda tipis. Betul. Oke. Menarik. Jadi itu sih yang menarik, yang membuat saya sampai saat ini konsisten dalam HR, karena menurut saya ilmu manajemen sumber daya manusia itu tidak ada batas umurnya, sangat luas sekali. Kita mau apapun posisi Anda sebagai seorang CEO, posisi Anda even sebagai owner, at the end of the day atau sebagai manager atau at the end of the day kalian harus mengurus sumber daya manusia. Perusahaan besar tidak hanya dihitung berdasarkan omset yang dia punya, tapi juga dilihat dari berapa jumlah karyawan yang berkembang saat ini, dan juga berapa jumlah karyawan yang memang kompetensi sudah sesuai gitu. Jadi bisa dilihat, terutama untuk negara-negara atau untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak masih dalam industri pabrik. Ya, walaupun sekarang banyak sekali dengan pabrik-pabrik yang kita bilang udah bisa dengan otomasi secara menggunakan mesin, tapi at the end of the day tetap yang mengkontrol adalah manusianya gitu. Yes, that's why orang jadi menarik sekaligus challenging ya. Iya, betul. Definisi sukses menurut Pak Joshi di level sekarang itu apa, Pak Joshi? Sukses saya kalau secara prinsipal karir di human resources, saya rasa saya sangat bersyukur dan saya diberikan kemudahan setiap menanjak di karir ini ya. Artinya terlepas dari banyak sekali juga pengorbanan yang saya lakukan. Tapi maksudnya untuk karir HR secara posisi ya saya sangat bersyukur. Di saat saya memulai karir sebagai HR, saya ingin menjadi CHRO, menjadi director dan menjadi di kemungkinan. Tetapi buat saya sukses bukan hanya tentang meraih sebuah jabatan, tapi lebih bagaimana saya orang-orang yang pernah bertemu dan bekerja sama dengan saya juga sukses dengan apa yang dia impikan. Jadi artinya apa? Karena saya juga berawal dari sebagai trainer. Background saya banyak kan ada di people development. Jadi di saat saya melihat teman-teman atau karyawan atau anggota tim saya yang pernah bekerja dengan saya, dan di saat saya juga memberikan pengembangan pada mereka juga sukses, itu kesuksesan buat saya. Ya. Jadi sukses itu nggak harus dari sisi itu, tapi sisi yang lebih besar lagi kita memberikan dampak positif ya, Pak Joshi. Betul. Ya, tapi memang saya sampai sekarang pun masih tetap belajar, karena mungkin coach Bro PHK juga udah tahu ya, kalau kita stop belajar maka kita akan stop juga. Nah, menarik. Ini menarik nih. Jadi masih terus untuk melangkah ya, Pak Joshi ya? Masih Pak, karena sekarang keinginan saya tidak hanya menjadi CHRO, tapi saya ingin menjadi CEO. Kalau bisa jadi owner di satu buah
perusahaan atau 2 buah atau 3 buah perusahaan. Nah, ya itu sih mimpi saya gitu loh. Yes. Yang pasti saya ingin memberikan sekarang kontribusi sebagai HR, nanti kontribusinya dalam hal bidang lain. Yes. Nah gini nih, apa yang membuat Pak Joshi terus melangkah, Pak? Apa yang memotivasi Pak Joshi untuk terus melangkah? Pertama, yang membuat motivasi saya terus melangkah, saya melihat kontribusi saya sebagai CHRO masih dalam ruang sangat kecil sekali secara ruang lingkup. Saya belum bisa menyentuh beberapa lapisan masyarakat. Saya ngomongnya udah mungkin secara nasionalis saya ya. Saya ini orangnya juga saya sangat sekali ingin membangun mentalitas orang-orang Indonesia akan mempunyai karakter pemimpinan yang tepat gitu, yang dibutuhkan. Jadi buat saya dengan posisi saya, menurut saya masih ruang lingkupnya masih kecil. Tapi kalau once saya udah bisa menjadi seorang CEO atau saya punya perusahaan, maka itu akan membuat ruang lingkup saya akan semakin besar di situ. Jadi saya akan lebih banyak, akan lebih bisa untuk meraih lapisan-lapisan masyarakat. Kalau sekarang saya memang mengikuti beberapa komunitas ya, menurut saya komunitas-komunitas praktisi HR, komunitas-komunitas yang lain. Tapi yang saya lihat di sini terkadang komunitas-komunitas yang ada hanya meraih audiensnya saja gitu, tapi tidak meraih lapisan-lapisan masyarakat yang menurut saya belum untuk bisa mencapai misalnya pendidikan yang seharusnya mereka lulus SMA atau lulus atau kuliah, ataupun masyarakat atau pedagang-pedagang UMKM kita yang hanya kemungkinan mereka sudah mempunyai strategi bisnis tetapi belum bisa memahami kedepannya untuk bisa membuat bisnis ini lebih maju lagi seperti apa. Jadi seperti itu loh. Jadi yang saya mau adalah malah di sini saya mencari komunitas yang memang bisa melakukan itu. Jadi tidak hanya memberikan benefit kepada anggota komunitas tersebut, tapi juga lebih luas lagi. Mereka punya kegiatan yang memang udah menjadi kegiatan rutin yang mereka bisa berikan kepada lapisan masyarakat yang kurang membutuhkan atau pedagang-pedagang UKM yang menurut kita perlu kita sedikit poles mereka agar mereka lebih cemerlang lagi gitu berdagang atau bisnis usaha UKM lebih. Itu yang saya belum menemukan komunitas itu, atau mungkin saya harus menciptakan komunitas tersebut. Saya belum. Ini masih saya sedang pikirkan gitu. Yes. Berarti kata kuncinya adalah memberi dampak yang lebih besar ya, Pak Joshi ya? Yes, pasti ya. Jadi itu, ya. Kenapa dampak ini jadi penting untuk Pak Joshi? Di saat gini. Jadi awal karir, di saat saya mulai karir, saya hanya memikirkan gimana diri saya supaya sukses, benar kan? Oke, betul. Saya belajar, saya isi dengan teman-teman saya di kantor, kompetisi sehat ya, agar saya bisa dengan performa saya. Tapi semakin kita naik posisi, semakin kita memahami banyak pengetahuan dan pengalaman. Di situ malah memberikan saya ternyata apa yang saya dapat ini bukan milik saya gitu loh. Yang saya dapat ini harus saya bagikan kepada orang-orang lain biar mereka bisa sukses. Saya nggak menyebut diri saya sukses saat ini, tapi setidaknya dengan semangat dan saya punya daya pikir. Karena saya paham banget. Saya selalu berpikirnya seperti ini. Kenapa kalau saya bilang sama orang yang saya interview, kenapa saya memilih Anda sebagai manajer saya? Kenapa saya tidak memilih dia sebagai manajer? Padahal secara kualifikasi kemungkinan sama, mereka lulusnya sama, berarti mempunyai pengalaman yang sesama. Nah, yang berbeda apa yang membedakan mereka kedua? Yang membedakan mereka selain dari perilaku adalah pola pikirnya mereka. Pola pikir ini yang penting. Bagaimana mereka bisa melihat angle yang berbeda. Jadi ada orang yang mungkin IP-nya bagus, ininya bagus, tetapi tidak bisa melihat suatu peluang atau angle yang berbeda. Karena dalam penyelesaian suatu masalah atau complexity problem itu, dia membutuhkan berbagai different perspective.
Nah ini yang jadi makanya itu saya memilih orang yang mungkin, saya milih Anda karena itu kekuatannya di situ. Jadi sama seperti, jadi saya juga melihat bagaimana saya bisa menularkan perspektif saya, terus menularkan pola pikir saya, melihat sesuatu itu dari angle yang berbeda kepada orang-orang tersebut gitu loh, agar mereka mempunyai juga pemikiran yang lebih wow lagi gitu. Wow. Yes ya. Jadi memang buat Pak Joshi dampak membangun orang punya mindset yang sama pun jadi penting ya Pak ya. Nah, ini Pak Joshi, orang melihat dari di awal orang selalu melihat tip of the iceberg-nya, puncak esnya, tapi dia sering sekali nggak pernah lihat bawahnya gitu. Orang ngelihat Pak Joshi, HR Director, CIRO dan seterusnya, tapi nggak ngelihat mungkin bayar harganya seperti apa gitu. Boleh cerita nggak Pak Joshi, perjuangan yang dilakukan yang mungkin orang nggak tahu nih, sewasa mungkin dulu waktu jadi supervisor atau manager yang orang mungkin nggak tahu, dan ini harus untuk bisa berhasil secara karir. Saya selalu di saat saya berbagi ya, atau saya memberikan training kepada tim saya atau saya diundang, saya selalu bilang ke mereka agar kita selalu berpikir 10 langkah ke depan. Jadi di saat saya sebagai staff, saya selalu mempersiapkan diri saya menjadi supervisor. Wow. Jadi saya mengerjakan pekerjaan supervisor, bukan pekerjaan saya sebagai staff. Karena apa? Karena dengan saya melatih mindset saya, yang akhirnya membentuk perilaku saya melakukan hal-hal demikian, sehingga di situ sehingga keterampilan saya bertambah kan. Keterampilan saya nggak hanya sebagai staff, tapi keterampilan saya bagaimana sebagai supervisor dan bagaimana mengorganisasi pekerjaan saya. Yeah. Ya, jadi itu yang membuat saya tuh jadi saya selalu di saat saya supervisor, saya mengerjakan pekerjaan manajer dan juga pekerjaan saya sebagai supervisor. Dengan hal seperti itu kita selalu mengolah kita punya kemampuan, sehingga jadi nggak akan mudah. Saya juga nggak, kadang-kadang kita ngerasa capek ya, kadang-kadang kita kurang tidur, mungkin kadang saya tidur hanya 5 jam, 3 jam, 4 jam ya, apalagi waktu itu saya pernah kerja shifting sampai yang ada masuk malam, masuk siang, yang kayak gitu. Terus siangnya saya mengolah lagi, saya belajar, terus banyak baca buku, memberanikan diri ketemu orang yang menurut kita orang ini mempunyai pengetahuan yang baik atau menjadi role model yang baik. Terus yang pastinya sampai mengikuti kursus-kursus yang kadang kita jangan pelit kalau kita mau belajar. Kalau memang jangan kita menjadi orang yang gratisan. Karena saya lebih senang kalau memang kita mau menambah ilmu. Kalau memang kita ada rezeki dan kita mampu untuk membayar ilmu tersebut, harus bayar. Karena investasinya kan bukan investasi di masa sekarang, investasi di masa depan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang menurut saya kadang kita kehilangan waktu dengan keluarga, ya sesekali gitu loh. Terus kadang juga kita sampai karena tidur sampai kita diadab, kadang di satu minggu ada berarti. Jadi benar-benar perjuangan itu saya rasa kesananya kita akan merasa worth it apa yang kita lakukan. Dan saya keluar negeri itu dari lulus SMA. Oke. Itu dapat beasiswa, ya. Saya beasiswa terus di Australia. Terus kemudian saya balik ke Indonesia, nggak lama saya ke Amerika lagi. Jadi memang driven saya ini, semua yang saya dapat kesempatan bekerja di luar negeri atas usaha saya, yang dalam arti saya bagaimana saya bisa ikut penyeleksian karyawan di luar negeri gitu ya, yang dimana yang lainnya dengan kondisi saya saat itu masih baru lulus SMA dan D1,
Kemudian akhirnya saya bisa belajar kuliah lagi di luar negeri, terus sambil bekerja. Jadi banyak sekali memang yang saya lakukan di luar bisa sampai sini. Ngomongnya enak, tapi saya yakin melakukannya luar biasa. Sebagai contoh gini, kita berjalan 10 langkah di depan, sebagai staff melakukan tugas supervisor. Itu gimana di lapangannya waktu itu Pak Josi? Dengan tidak melupakan tugas kita sebagai staff ya. Betul, gitu. Betul. Jadi gini, yang saya lihat adalah yang saya melakukan tugas supervisor, saya akan melihat job desk-nya supervisor dan job desk-nya saya. Karena di antara job desk supervisor dan job desk saya pasti akan kesamaan. Ada beberapa poin yang sama. Yang berbeda mungkin ada misalnya ada 5 atau 6 poin berbeda. 5-6 poin ini yang saya asah. Jadi di saat supervisor saya misalnya berhalangan atau supervisor saya dia membutuhkan karyawan untuk membutuhkan stafnya untuk bisa didelegasi, itu saya selalu muncul. Saya yang lakukan. Saya berani, saya mau gini. Jadi saya belajar. Dan saya bertanya seperti itu. Dan saya melihat, jadi kalau seandainya supervisor, misalnya di supervisor tersebut dia sudah mulai bisa membuat schedule, jadwal schedule untuk timnya. Saya membantu dia, boleh nggak saya bantu buat schedule? Dan saya menganalisa dengan seperti ini, operasionalnya akan seperti ini. Itu yang saya lakukan. Nah, di saat saya manajer, di saat saya supervisor belajar manajer, saya udah mulai organizing tentang budgeting, saya organizing tentang people development bagaimana. Itu udah mulai terjadi seperti itu. Itu kalau ada orang yang ngomong gini, wah itu kayak gak ada kerjaan, masa ngerjain kerjaan supervisor, menurut Pak Josi gimana? Ya itu maksudnya saya bilang begitu. Disinilah yang mau saya berbagi kepada saya ingin sekali yang saya bilang tadi, yang saya kasih 2 contoh, manajer A sama manajer B. Kenapa saya lebih memilih dia? Karena dia mempunyai pola pikir yang berbeda angle-nya. Jadi kalau dia bilang, nggak ada kerjaan, ngapain kerjaan supervisor, orang kayak gitu. Yang ini saya bilang, kerjaan kita jangan sampai ditelantarkan. Karena walaupun kerjaan supervisor itu adalah kerjaan penting. Jadi bonus, plus buat kita untuk lebih maju ke depannya. Jadi kita harus menginvest. Kerjaan saya akan saya lakukan dengan sempurna. Kerjaan supervisor adalah investasi saya. Jika nanti saya diberi kesempatan untuk jadi supervisor di perusahaan tersebut, atau ada kesempatan lowongan yang membuka supervisor, saya bisa melamar sudah gitu. Dengan dia seperti itu. Wow. Jadi saya ngeliatnya begitu. Yes, jadi kita melihatnya persiapan untuk the next step ya. Iya. Oke. Jadi nggak hanya melihat posisi kita sekarang. Enggak. Karena saya maksudnya gini ya, karena kalau saya gini, kita bisa berkembang kalau kita melakukan hal sesuatu yang di depan, benar nggak? Betul. Karena sesuatu yang sekarang kita lakukan bukan memberikan kita pengembangan, tapi menguatkan kita untuk sesuatu ya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang di depan, itu namanya berkembang. Wow. Benar kan? Ya, kalau sesuatu yang kita lakukan sekarang itu menguatkan kita, menguatkan core kita, fungsi-fungsi kita, apa yang kita lakukan sekarang. Tapi di saat kita melakukan sesuatu ke depan, berarti kita melakukan pengembangan. Betul. Dan nggak semua orang bisa ngelihat itu, Pak Josi. Anda itu manajer muda, jangan sombong. Bilangnya kayak gitu. Melihatnya bukan suatu hambatan atau tantangan, tapi mereka melihat saya sebagai bagian dari mereka. Saya investasi saya dengan waktu. Dan juga kalau saya punya uang, ya saya belajar lagi, ikut kursus apa, itu saya belajar.